Halo, selamat pagi anak-anak kelas 11. Jadi di sini kembali lagi sama Ibu ya. Di sini Ibu akan mengajari kalian kembali mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah men-share video juga ya mengenai permutasi dan kombinasi. Jadi di sini akan Ibu ulang karena kan materi permutasi dan kombinasi itu yang biasanya kalian keluhkan sulit untuk dibedakan. Nah, jadi sekarang silakan perhatikan baik-baik ya. Permutasi. Jadi yang dimaksud permutasi itu adalah suatu susunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutan. Jadi di sini yang membedakan adalah kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, jadi dia tuh memperhatikan urutan. Misalnya dalam satu pemilihan itu ada 5 orang, ya ada 5 orang, terus akan disusun menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara dan lain sebagainya. Itu akan menggunakan permutasi. Sementara kombinasi, ya, kombinasi itu berasal dari kata combine. Jadi dia tuh diambil secara acak, ya. Ini tidak memperhatikan susunan. Tidak memperhatikan urutan ya, bukan susunan, urutan. Jadi di sini tidak memperhatikan urutan, itu bedanya ya. Jadi permutasi dia memperhatikan urutan, misalnya urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Sementara kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nih ya, ada kata tidak memperhatikan urutan. Jadi kombinasi kalian ingat saja bahasa Inggris combine. Jadi combine itu diambil secara acak ya. Nah, untuk contohnya, jadi seperti tadi yang Ibu bilang, misalnya dalam satu kelas. Nih, di kelas 11 TB2 deh. Misalnya di kelas 11 TB2 itu akan diadakan pemilihan pengurus, yaitu satu ada ketua, kemudian ada sekretaris deh. Sorry. Kegeser. Sekretaris. Selanjutnya ada bendahara. Nah, jadi urutan yang diminta itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ya. Kemudian tersedia 7 calon. Nih, ada 7 calon yang sudah terpilih. Jadi banyaknya cara menyusun kepengurusan itu bagaimana? Banyak cara. Banyak cara menyusun pengurus. Nah, bagaimana banyak cara menyusun pengurusnya? Inilah yang menggunakan permutasi. Jadi kalau di sini kan yang diminta ada urutannya ya. Jadi urutan pertama ada ketua, kemudian urutan kedua ada sekretaris, urutan ketiga ada bendahara. Jadi ini ada urutannya. Sementara tersedia 7 calon. Jadi yang kalian gunakan adalah permutasi. Masih ingat nggak rumus permutasi itu bagaimana? Rumus permutasi disimbolkan dengan P. Ini ada N, ada R, atau biasa juga ditulis P, N, R. Yang mana aja boleh ya. Kalian boleh tulis yang ini atau boleh tulis yang ini. Nah, itu akan dirumuskan dengan, ayo gimana? N faktorial per N min R difaktorialin. Ingat kan faktorial itu artinya apa? Misalkan ada 3 faktorial nih, berarti kan dia dikalikan 1 sampai N kan? 1 kali 2 kali 3. Nah, kalau ini N faktorial berarti sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik-titik kali titik-titik-titik sampai kali N. Sampai dikalikan dengan N-nya sampai yang terakhir. Nah, ini juga sama, berarti sampai dikali N min R faktorial. Nah, sekarang dari contoh soal yang di sini, kan dia ada 7 calon, berarti N-nya sama dengan 7. Kemudian ada berapa susunan yang diminta? Susunan yang diminta ada 1, 2, 3. Berarti R-nya adalah 3, ya. N-nya 7, R-nya 3. Selanjutnya berapakah banyak cara menyusun? Kalian tinggal permutasiin, jadinya begini. P7 3 ini akan sama dengan 7 faktorial per 7 min 3 faktorial. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Supaya lebih mudah kalian sederhanakan aja. 7 faktorial per 4 faktorial
faktorial kan jadinya 7 faktorial per 4 faktorial. Kalian kaliin aja. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali titik sampai kali 7. Dibagi, kalau ini kan sampai 4. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, bisa dicoret kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sama. Habis kalian coret. Nah, setelah habis berarti sisanya berapa sisanya yang ada di sini? Tinggal 5 kali 6 kali 7. Berarti berapa kalau 5 kali 6 kali 7? Hasilnya adalah 120 cara. Nah, ternyata jika ada 7 calon, terus yang harus dipilih adalah 3 orang, memperhatikan urutan, kalian gunakan permutasi sehingga menghasilkan 120 cara. Nah, selanjutnya kita ke kombinasi ya. Nah, kalau kombinasi ini, ingat kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Tidak memperhatikan urutan. Jadi di sini kombinasi itu secara acak ya. Ingat secara acak. Jadi dia itu tidak harus memperhatikan oh kamu yang pertama dengan ini, yang kedua dengan ini, yang ketiga dengan ini. Jadi ini secara acak bisa kalian pilih. Jadi rumus kombinasi itu dirumuskan dengan N, C ya, simbol kombinasi ya, R, atau kalian juga boleh tulis C, N, R, dimana sama. N ini sampel, banyaknya sampel, R itu banyaknya kejadian yang diminta ya. Nah, jadi di sini dirumuskan dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R difaktorialin lagi. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Misalnya dalam sebuah ruangan ya. Dalam sebuah ruangan ada 10 orang. Nih, dalam sebuah ruangan ada 10 orang. Kemudian setiap orang ini dari 10 orang tadi akan berjabat tangan. Dia akan berjabat tangan nih, salaman. Nah, dia akan berjabat tangan dengan semuanya ya. Tentukan banyaknya kejadian berjabat tangan dalam rapat. Nah, tentukan banyak kejadian. Banyak kejadian berjabat tangan. Nah, berapa banyak kejadian berjabat tangannya? Nah, inilah yang kalian gunakan dengan rumus kombinasi. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Ada 10 orang, kalau berjabat tangan kira-kira itu minimal berapa orang ya? Bisa 1 orang nggak? Ya tentu nggak bisa ya. Berjabat tangan itu minimal menggunakan 2 orang. Jadi di sini N-nya sama dengan 10. Nah, R-nya itu kan minimal berapa kali sih dia berapa orang sih yang harus berjabat tangan? Berarti kan dia harus 2 orang. Jadi R-nya itu adalah 2 ya, karena minimal yang harus melakukan jabat tangan itu 2 orang. Jadi kita ambil R-nya 2. Nah, sehingga banyak cara berjabat tangan, ini secara acak ya 2 orang, jadi tidak harus berurutan si A sama si B dulu, terus atau sama si C dulu, enggak. Ini berjabat tangannya acak, jadi sampelnya itu ada 10, R-nya ada 2. Di sini akan dituliskan dengan kombinasi 10 2 ya, kombinasi 10 2 ini akan sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 minus 2 faktorial. Seperti itu. Sama seperti tadi, berarti ini 10 faktorial per 2 faktorial 8 faktorial. 10 kurang 2 8 ya. Bu, boleh nggak ini saya langsung kali? Boleh sih, tapi kamu harus iniin dulu, jabarin dulu. Lebih bagus lagi kalau misalnya caranya begini, 10 faktorial kan, 10 sama 8 kan bisa dicoret nih, karena ini kan 1 kali 2 sampai kali 8. Kalau ini kan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali 10 kan, berarti sisanya di sini kan tinggal 9 kali 10 dibagi 1 kali 2, berarti kamu bisa coret lagi ya. Hasilnya adalah 45 kali berjabat tangan.
Nah, itu bedanya antara kombinasi dan permutasi. Jadi ingat, kalau permutasi dia memperhatikan urutan, sementara kombinasi tidak memperhatikan urutan atau dilakukan secara acak. Ibu tekankan lagi, permutasi memperhatikan urutan. Nah, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.